Ganjar, Puan, Jokowi, Mega dibenturkan, PDIP digoyang, lawan pun senang. Ditulis oleh Nina Dor dari siwar.com. PDIP tidak akan jadi pemenang dalam pemilu jika hanya mengandalkan strategi playing victim. Berkeluh kesah, belagak jadi korban untuk mendulang simpati rakyat. PDIP menjadi pemenang karena telah menelurkan keputusan dan kebijakan besar yang berdampak luas dan dirasakan manfaatnya secara positif oleh rakyat negeri ini. Antara lain, konsistensinya sebagai partai nasionalis yang terus melawan kekuatan radikal yang berusaha mengacaukan ketertiban dan keamanan Indonesia. Satu lagi tentunya adalah keputusan PDIP mengusung Jokowi, orang biasa, bukan turunan bangsawan ataupun raja, bukan siapa-siapa, untuk kemudian menjadi sosok yang tidak terkalahkan dalam 5 kali pemilu yang beliau ikuti. Semata-mata karena kinerja dan prestasinya dari level wali kota, gubernur hingga presiden. Artinya tanpa peran PDIP kita tidak akan sampai ke situasi saat ini, di mana ketika ada pandemi Indonesia ekonominya minus seperti negara lain, tapi kondisi negara ini masih sangat stabil. Kita juga menikmati berlimpahnya vaksin, sementara di negara lain masih ada yang kesusahan cari vaksin, sehingga mengandalkan bantuan dari negara lain. Ekonomi Indonesia juga sudah mulai pulih dan bergerak. Semua sedang diusahakan menuju ke pemulihan secepatnya oleh Presiden Jokowi. Apakah PDIP selalu dalam posisi mengusung Jokowi? Tentu saja tidak seabsolut itu. Dalam sejarahnya PDIP pernah beberapa kali menolak untuk mengusung Jokowi. Sekali pada tahun 2012 menjelang Pilkada Jakarta, PDIP sempat hendak mengusung calon lain, Fauzi Bowo. Bahkan PDIP awalnya sempat menolak ketika Gerindra mengusulkan duet Jokowi-Ahok. Lalu pada tahun 2013 ketika santer beredar wacana Jokowi sebagai Capres 2014, PDIP pun sempat menolaknya. Ada jalan terjal yang perlu dilewati oleh seorang Jokowi sebelum akhirnya diusung secara resmi oleh PDIP. Sebuah langkah yang logis, mengingat mengusung seseorang jadi gubernur, apalagi jadi presiden, itu bukan hal sembarangan. Harus dipikirkan sematang-matangnya. Dari pihak partai politik yang diusung pun harus siap semata-matangnya, tidak sekedar ingin punya jabatan saja. Poin saya adalah sejauh ini PDIP sudah menunjukkan diri sebagai partai nasional yang konsisten memikirkan dan menjaga amanat rakyat dan menjaga negara ini, yang segala keputusannya dipikirkan secara cermat dan seksama. Nah, kedepannya tentu kita punya alasan kuat untuk masih percaya pada komitmen PDIP untuk mengusung pemimpin yang mampu dan mau membangun dan melayani rakyat dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu menjadi tidak logis jika partai sebesar PDIP menafikan seorang Ganjar Pranowo, sosok yang kian populer, yang pendukungnya mulai tumbuh besar dan semakin fanatik, yang diyakini merupakan tokoh terkuat buat Capres 2024, yang diyakini juga mirip kinerjanya seperti Presiden Jokowi. Lalu menurut kabar yang beredar, PDIP sendiri tidak mau mengusung Ganjar, bahkan PDIP sedang berusaha menyingkirkan Ganjar untuk diganti oleh Puan dalam konteks pencapresan. Saya sangat tidak percaya kalau PDIP menyanyiakan berlian, karena seperti halnya Jokowi, elektabilitas PDIP otomatis akan terdongkrak ketika PDIP mengusung calon pemenang. Karena itu asumsi yang saya masih pegang adalah bahwa apapun yang terjadi di internal PDIP, semua itu adalah upaya untuk mengasah Ganjar agar jadi setangguh dan sekuat Jokowi. Karena maju capres itu nggak main-main, harus lebih dari sekedar populer di medsos ataupun memperlihatkan sikap santun, harus punya prestasi dan hasil kerja yang tidak terbantahkan, yang tidak akan runtuh jika dibandingkan dengan proyek mangkrak presiden terdahulu maupun proyek yang sukses. Jadi ketika Puan menyebut pemimpin itu yang ada di lapangan, bukan di sosmed, itu tidak salah. Juga ketika Bu Mega menegur Ganjar soal banjirop di Semarang, bahkan dengan kata-kata yang keras, Bu Mega menyebut Ganjar dijadikan gubernur untuk membenahi pelabuhan Semarang agar tidak lagi kena banjirop. Ini juga tidak salah, ini sebuah pecutan agar Ganjar jadi lebih tangguh lagi. Lalu bagaimana dengan baliho? Emang ada yang salah dengan pasang baliho Puan di mana-mana? Saya yakin baliho itu semua berizin, tidak seperti balihonya imam besar. Apakah pemasangan baliho Puan ini melanggar aturan? Kan enggak. Bikin bosan melihatnya sih, bisa jadi. Apakah dengan baliho ini Puan akan sanggup mengubur popularitas Ganjar? Malah tidak kan? Ganjar makin populer saja. Bahkan di survei terbaru yang dirilis pada 8 Agustus lalu, Ganjar berada di posisi teratas dengan angka 20,5%. Sedangkan Puan masih berada di bawah di urutan 11 dengan angka kecil sekali, yaitu 1,4%. Kenapa kita yang mendukung Ganjar mesti terintimidasi oleh baliho Puan? Kan tidak perlu. Sama kasusnya dengan ketika Gibran menyertakan foto Ganjar di profil medsosnya. Itu hal biasa. Seperti kita memajang foto idola K-pop atau bintang Hollywood di medsos kita. Apa salahnya?
Ganjar memang mentor bagi Gibran, tidak perlu dipolitisir. Toh sekarang foto itu juga sudah diganti sama Gibran dengan foto keluarganya. Presiden Jokowi sendiri sudah menegaskan langsung pada para relawan pendukungnya untuk mengamati dulu, jangan tergesa-gesa, agar kita bersama-sama mempelajari peta politik dengan baik. Nanti jika sudah saatnya tiba, Presiden Jokowi akan bicara, menegaskan kemana kapal besar yang berisi para relawan Jokowi ini akan diarahkan. Kurang jelas bagaimana lagi coba. Tidak ada permusuhan ataupun persaingan di antara Puan, Ganjar, Jokowi, dan Bu Mega, karena semuanya berada di bawah bendera PDIP, partai nasionalis yang selama ini sudah berkomitmen menjaga rakyat dan negara ini, sebagaimana sudah diamanatkan oleh para pendiri negara ini. Kehebohan yang disebut media sebagai konflik internal PDIP malah makin dibesar-besarkan oleh pihak di luar PDIP, seperti beberapa pengamat yang analisanya justru meruncingkan dugaan konflik itu. Misalnya, Adi Prayitno yang menyebut pemasangan baliho Puan adalah cara untuk memblokir nama Ganjar dari urusan Pilpres 2024. Lalu Ujang Komarudin dari Universitas Al-Azhar menyebut bahwa sebelum ini prestasi Puan tidak terdengar karena lebih sering manut sama pemerintah. Namun sekarang Puan mulai melempar kritik ke pemerintah, misalnya soal tidak adanya data kasus anak-anak yatim piatu karena orang tuanya kena COVID, yang diartikan Ujang sebagai langkah Puan menuju 2024. Sementara itu, Jerry Messi menilai bahwa adanya sentilan Megawati soal penanganan pandemi harusnya dikomandoi oleh Presiden Jokowi atau tidak diwakili Luhut ataupun juga Erlangga, merupakan pertanda keretakan antara Jokowi dan PDIP. Usaha untuk membenturkan para tokoh PDIP ini juga dilakukan oleh para lawan politik Jokowi, misalnya Refly Harun. Menurut Refly, Bu Mega sudah membaca bahwa Ganjar yang dibesarkan oleh PDIP akan mengganggu terah Bung Karno. Bisa jadi PDIP akan jatuh ke tangan Ganjar jika sampai Ganjar diajukan jadi capres. Bahkan alumni Aksi 212 pun sudah menyatakan dukungan atas wacana duet Puan Maharani Anies Baswedan. Wacana ini lahir dari seorang politisi PDIP, Effendi Simbolon, yang beralasan demi rekonsiliasi antara kelompok nasionalis dan kelompok religius. Kalau mereka jadi ikut-ikutan ngurusi Puan dan internal PDIP, apalagi kalau bukan untuk menggoyang PDIP, juga untuk menjegal elektabilitas Ganjar selagi ada celah, maka para lawan politik Jokowi maupun PDIP mulai bermain di celah itu. Kapan lagi ada kesempatan untuk mengobok-ngobok PDIP? Ini yang harusnya diwaspadai oleh para pendukung Jokowi atau PDIP, maupun para pendukung Ganjar. Fakta-fakta sejarah antara Jokowi dan PDIP itu tidak bohong. Sikap logis dan komitmen PDIP juga merupakan kenyataan. Kita jangan ikut terpengaruh oleh wacana yang dipolitisir, apalagi hanya sekedar bermodalkan baliho dan foto. Selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Gerindra siap pasang badan untuk Jokowi. PDIP diolok-olok. Ditulis oleh Panjatha dari siwar.com. Habis manis sepah dibuang, perumpamaan buruk ini tepat sekali ditamparkan ke muka oknum-oknum PDIP yang akhir-akhir ini seperti berupaya menghancurkan reputasi Presiden Jokowi yang sedang sulit di masa pandemi ini. Adalah Effendi Simbolon CS yang sok pintar atau kemintar mengkritik Jokowi karena tidak menerapkan lockdown sejak awal COVID-19. Orang ini ingin jadi pahlawan kesiangan atau baru bangun tidur. Pandemi sudah berlangsung hampir 2 tahun. Semua negara sudah terpapar dengan tingkat keparahan masing-masing. Semua negara melakukan caranya masing-masing untuk mengatasi pandemi ini. Tapi hingga kini belum ada satu negara pun yang dapat dikatakan bebas 100%. Berbagai daya upaya dilakukan pemerintah setiap negara sesuai situasi kondisi geografis, ekonomi, sosial, budaya, politik masing-masing. Awalnya ada negara yang langsung memberlakukan lockdown dan sebagainya itu. Bahkan ada yang bolak-balik melakukan lockdown. Namun hingga kini sudah berjalan vaksinasi di seluruh negara. Namun belum ada satupun negara yang dapat dikatakan bebas dari COVID-19. Singapura yang sempat mengatakan menganggap COVID-19 sebagai flu biasa tiba-tiba mengumumkan terjadi lonjakan kasus lagi dan melakukan lockdown. Hal yang sama terjadi di negara kecil Brunei Darussalam. Kesultanan yang jumlah warganya tidak sampai 1 juta jiwa ini sempat menyatakan bebas dari COVID-19. Maklumat itu tentu saja disertai puja dan puji pada Tuhan. Tapi belum lama ini diberitakan muncul kasus baru lagi, sehingga diberlakukan lagi kebijakan yang tidak disukai masyarakat. Jadi, menangani COVID-19 ini bukan semata soal lockdown, karena memang tidak terbukti efektif juga.
Yang efektif sebenarnya adalah partisipasi dan kesadaran penuh setiap individu seperti dilakukan masyarakat Selandia Baru. Tapi Selandia Baru bukan Indonesia. Pulau kecil di sebelah tenggara Australia ini dihuni hanya sekitar 5 juta penduduk. Tingkat pendidikan, ekonomi dan gaya hidup masyarakat di sini pun jauh berbeda dengan orang kita kebanyakan. Dan yang perlu dicatat, di Selandia Baru tidak ada kadrun. Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi sudah tepat melakukan kebijakannya. Mungkin tidak sempurna, namun itulah yang tepat untuk kondisi bangsa ini. Tentu tidak semua orang sepakat atau sepaham, tetapi pemerintah sebagai pemegang otoritas harus tegas dan teguh dengan keyakinannya. Apalagi cara yang ada di benak orang lain pun belum tentu akan ampuh jika diterapkan. Belum lagi jika ada 1000 kepala dengan idenya masing-masing yang saling berbeda dan semua memaksakan bahwa pendapatnya yang benar. Lalu siapa yang harus diikuti? Maka biarkan saja pemerintah dengan caranya, siapapun boleh saja mengajukan usul. Tapi setelah 2 tahun berjalan, lalu menuduh pemerintah melanggar konstitusi karena tidak lockdown sejak awal pandemi, itu gaya khas si blow on. Masih mending cara si Agus yang sejak awal pandemi memakai tangan putrinya untuk menulis surat ke Jokowi, minta lockdown, pakai bahasa Inggris pula. Munculnya oknum-oknum kader PDIP yang ujuk-ujuk seperti menyerang Jokowi memang sangat mengejutkan. Heboh, tidak ada angin, tidak ada hujan, kok ingin menyudutkan Jokowi soal bandelnya COVID-19? Padahal ini masalah global, tapi pasti ada asap jika ada api. Dalam konteks kekinian, ada baliho, ada kritik. Lalu apakah demi baliho, lalu Presiden Jokowi harus disasar? Kok tidak nyambung amat ya? Sebagai kader partai pendukung pemerintah, janganlah seperti perumpamaan habis manis sepah dibuang. Jokowi yang sudah tidak bisa memperpanjang periodenya lagi, mungkin tidak punya efek lagi buat mendongkrak perolehan suara partai pada pemilu 2024 nanti. Tapi jangan lantas melupakan efek yang ditimbulkan Jokowi pada 2 pilpres yang lalu, di mana PDIP memperoleh suara yang signifikan. Itu namanya kacang lupa kulit. Di tengah posisi Jokowi yang sepertinya hendak dikucilkan kawan-kawan sendiri, datanglah kader dari parpol lain yang malah dengan gagah berani menyatakan kesiapannya pasang badan untuk Jokowi. Dialah Arief Poyono, politikus Partai Gerindra. Orang yang kelihatannya sudah bertobat dari berbagai kebohongan politik beberapa waktu lalu itu kini memberikan pembelaan kepada Jokowi yang sedang diserang oleh oknum politisi senior banteng. Kata si Arief, pemerintah mempunyai sederet alasan sehingga tidak menerapkan lockdown di masa pandemi ini. Arief menilai bahwa permintaan Effendi Simbolon DKK soal lockdown itu kurang pas dan tidak mencerminkan sikap sebagai anggota koalisi pemerintah. Lanjut Arief, pemerintah tidak menerapkan lockdown karena negara tidak memiliki dana yang cukup untuk itu. Masih menurut Arief, apabila lockdown diberlakukan, maka dalam hitungan minggu Jokowi digulingkan. Penulis sebagai simpatisan PDIP sejak zaman bahela sangat malu oleh sikap dan statement Arief Poyono ini. Dia yang adalah kader partai lain yang kebetulan berkoalisi dengan pemerintah tapi malah berpikiran untuk menjaga dan melindungi pemerintah Jokowi dari serangan para oposisi dan lawan-lawan lainnya yang sejak dulu tampak buas dan bernafsu menghabisi Jokowi. Kini justru para kader partai pendukung sendiri yang sepertinya hendak menjerumuskan Jokowi supaya dihabisi oleh lawan-lawan politiknya jika dia menerapkan lockdown. Seorang kader Gerindra tampil membela Jokowi pada saat seperti ini, bahkan menyatakan siap pasang badan. Hal itu sama saja dengan PDIP sedang dijadikan bahan olok-olok dan diajari tentang bagaimana cara berpolitik yang baik dan benar oleh kader parpol lain. Sungguh memalukan. Bagaimana menurut Anda?